Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lilin Tua. Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut. Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya. Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke akun Instagram saya. Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya. Dan juga tolong diklik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan diupload. Dan juga klik tombol like-nya. Oke kalian semua, selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua ya. Hari ini saya mencoba untuk melayani para kadet, karena memang pada awalnya program pembelajaran gratis ini saya tujukan kepada para pelaut pemula, pada para kadet taruna, para siswa SMK pelayaran jurusan mesin yang kurang memiliki kesempatan yang baik di dalam mendalami atau menerima informasi dari kampusnya. Oleh karena itu, saya tidak akan bosan dan tidak akan pernah lelah kalau ada satu permintaan dari kadet, taruna, atau para rating, atau para pelaut pemula yang ingin benar-benar mendalami permasalahan permesinan. Sebab kalau untuk masinis atau level sporting atau sporting level, apalagi manajemen level, barangkali sudah mampu untuk mengembangkan diri. Anyhow, kita tetap program saya untuk program sharing pengalaman, program untuk question and answer, program ngobrol bersama Lilin Tua tetap jalan. Cuma titik berat saya adalah bagaimana memberikan informasi dasar kepada pemula. Dalam hal ini adalah siswa SMK, para kadet, para taruna dari perguruan atau dari diklat pelayaran. Oke. Saat ini atau beberapa hari yang lalu ada beberapa kadet yang mempertanyakan ke saya, tolong Pak, kontennya tentang permesinan bantu. Sesungguhnya permesinan bantu ini sendiri sudah ada pada di dalam playlist saya mengenai pengetahuan dasar permesinan di atas kapal niaga. Namun demikian, saya barangkali mencoba untuk memahami apa maksud pertanyaan itu. Kalau kemarin memang saya dalam menerangkan permesinan kapal, dalam hal ini termasuk permesinan bantu, saya menitik beratkan kepada sistem. Sistem ini. Sementara barangkali yang ditanyakan oleh beberapa penanya, dalam hal ini kadet, taruna, atau siswa, itu adalah mesin bantunya, permesinan bantunya ansih atau komponennya. Seperti umpamanya pompa, umpamanya kompresor, umpamanya cooler, umpamanya pemanas. Oleh sebab itu, saya mencoba mulai hari ini mungkin sampai part 8 atau part ini lagi tentang penyebutan komponen-komponen yang ada di tiap sistem, sehingga nanti total akhir daripada pembahasan permesinan bantu ini Anda mengenal beberapa jenis permesinan bantu, mulai dari pompa-pompa. Ada berapa macam pompa ditinjau dari fungsinya, ada berapa macam pompa ditinjau dari cara kerjanya, ada berapa pompa ditinjau dari tempatnya,
Kemudian kompresor, ada berapa macam kompresor ditinjau dari fungsinya, ada berapa macam kompresor ditinjau dari cara kerjanya, konstruksinya, dan lain-lain. Nah, hari ini saya mencoba membuka kembali, ngajak kembali untuk menjelaskan tentang komponen dari permesinan bantu. Sebab pada hakikatnya permesinan bantu itu memang merupakan komponen dari suatu sistem. Nah, sistem apa? Sistem yang membantu yang di luar mesin utama. Oleh karena itu, yuk kita mengulang kembali sedikit saja tentang apa yang pernah kita pelajari pada pemahaman pengetahuan dasar permesinan di atas kapal kemarin. Di part 1, part 2, part 3 ya. Mungkin kita mulai dari part 5 mungkin ini. Iya. Jadi kita masih ingat waktu itu tentang permesinan kapal. Ada dua penggolongan, yaitu permesinan yang ada di atas dek dan permesinan yang ada di kamar mesin. Sementara yang di kamar mesin ada dua kategori juga, yaitu permesinan penggerak utama dan permesinan sisanya adalah permesinan bantu. Kita masih ingat, permesinan penggerak utama adalah permesinan atau komponen-komponen yang membentuk suatu sistem, yaitu sistem permesinan penggerak utama yang secara menyeluruh permesinan ini berfungsi untuk menjalankan kapal, menggerakkan kapal, penggerak utamanya. Nah, nanti ada komponen-komponennya yang kemarin juga sudah kita jelaskan. Sementara sisanya dari ini adalah permesinan bantu. Ya, sisanya dari mesin induk ini adalah permesinan bantu. Oke, masih ingat yang awal-awal? Nah, yang awal-awal itu adalah demikian. Kemudian kita jelaskan pada saat itu dari mulai mesin induk dulu, penggerak utama dulu. Penggerak utama dimulai dari mesin induk. Ada yang digerakkan secara driven atau gear, sehingga disebut gear driven. Ada yang digerakkan secara elektrik, sehingga disebut electric driven. Oke, itu adalah permesinan penggerak utama. Kita kembali kepada hal yang ditanyakan oleh Taruna atau kadet kemarin. Ada beberapa, ada 4 atau 5 orang sampai 2-3 kali nanya tentang permesinan bantu. Nah, kalau permesinannya bantu sendiri adalah komponen dari satu sistem. Barangkali yang ditanyakan komponen itu apa saja. Oke, kita mulai. Nah, kita kemarin juga sudah ngomong tentang komponen apa saja, tapi kita mengulangi apa sih sebetulnya permesinan bantu. Ya, permesinan bantu adalah seluruh mesin, seluruh pesawat, ya, yang merupakan komponen sistem permesinan yang berfungsi dua. Satu, berfungsi melancarkan kerjanya mesin induk. Mesin induk tidak akan bisa bekerja kalau tanpa ditunjang oleh sistem-sistem yang diberikan oleh permesinan bantu. Ya. Yang kedua, permesinan bantu merupakan komponen dari sistem yang menunjang kelancaran fungsi kapal. Fungsi kapal berlayar itu mesin induk, fungsi kapal yang lain banyak, mulai dari penerangan, mulai dari tenaga, mulai dari domestik dan sebagainya. Kita petani, kita detailkan, sehingga malam hari ini kita ngomong tentang salah satu sistem dulu. Nah, besok kita ngomong sistem satu lagi sampai sistem-sistem itu entek habis, dan di dalam setiap sistem kita menjumpai komponen-komponen yang Anda tanyakan. Nanti di akhir daripada itu kita meresume bahwa di kapal itu ada permesinan bantu yang berupa pompa. Ada pompa apa saja.
ada heat exchanger yang berupa apa saja, ada yang berupa kompresor yang kayak apa saja. Oke, kita mulai. Ya, sistem-sistem di mana terdapat pesawat bantu, permesinan bantu, mesin bantu adalah sistem yang menunjang. Sistem yang menunjang jalannya mesin induk yang tadi. Ya. Mesin induk tidak akan bisa jalan tanpa sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar, sistem udara penjalan. Ini sistem yang dituntut baik, dituntut bagus untuk jalannya mesin induk, terutama mesin induk diesel. Ya, oke. Sistem apa lagi yang di dalamnya terdapat pesawat bantu adalah sistem yang menunjang keselamatan kapal. Setelah mesin indukmu jalan, kapalnya jalan, kapal harus selamat jalannya. Ya, kapal harus selamat jalannya, maka dilengkapi dengan komponen-komponen, dengan mesin-mesin yang menjadi suatu sistem, merupakan suatu sistem yang menunjang dampak dari untuk keselamatan keselamatan pelayaran. Umpamanya pesawat-pesawat bantu yang membentuk suatu sistem keseimbangan. Pesawat-pesawat bantu yang secara bersama membentuk suatu sistem lensa atau pembagot atau build system. Permesinan bantu atau mesin-mesin bantu, ya, pesawat bantu yang membentuk suatu sistem permesinan kemudi dan sebagainya. Apalagi setelah kapalnya jalan, mesin induknya jalan, kapalnya jalan, aman, selamat. Kita ngomong tentang tidak mungkin itu bisa lancar kalau awak kapalnya sendiri nggak benar, nggak sejahtera. Maka ada sistem-sistem, ada pesawat bantu yang diperlukan untuk suatu sistem dalam rangka kebutuhan domestik. Umpamanya sistem sanitary. Di sana nanti kita ketemu pompa. Di sana nanti kita ketemu hidrofor. Di sana nanti kita ketemu saringan-saringan. Ya. Kebutuhan air minum. Di sistem itu nanti kita ketemu pesawat bantu yang berupa pompa, yang berupa filter, yang berupa hidrofor, yang berupa keran-keran segala macam. Ini adalah pesawat bantu yang harus kita kuasai, kita pelajari. Bahkan kemarin ada yang nanya, yang ini merupakan PR saya karena ini ilmunya agak tinggi, maka saya mencoba untuk menjelaskan dulu secara prasyarat lagi. Ini harus tahu dulu, baru kita nanti kembali ke yang ditanyakan oleh kadet yang lagi membuat tulisan TA yang sudah ditandatanganin oleh guru pengujinya, tapi masih kesulitan dalam hal menjelaskan. Ya, kita pelan-pelan dulu di sini. Nah, kemudian kita akan ketemu pesawat-pesawat bantu yang membentuk suatu sistem pengadaan tenaga, baik itu tenaga listrik maupun tenaga uap, dan permesinan bantu atau mesin-mesin bantu yang membentuk suatu sistem tentang permesinan di atas dek. Hari ini secara pelan tapi kena semuanya, saya akan mengajak situ menyebut what is that, what is the content of system of lubricating oil. Ya, please mention the component of lubricating oil system. Anda harus bisa nyebutkan. Nanti barangkali suruh nyebutkan berapa biji, suruh nyebutkan fungsi, what is the function of each component of the lubricating oil system.
Ya. Nah, ini kita mengenal dulu what is that, and what is that. Oke. Kita mengenal tentang sistem pelumasan mesin induk. Sistemnya sendiri kemarin kita sudah pelajari. Ya, sistemnya sudah kita pelajari bahwa untuk menunjang mesin induk bisa jalan, sistem pelumasan ada the first tension yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan. Ya. Dari sistem pelumasan ini nanti kita akan mengenal komponen-komponen yang harus Anda kenal. Dari diagram ini Anda mengenal ada tangki-tangki. Dari tangki yang bawah, lihat itu adalah something. Tangki yang di atas itu adalah tangki minyak lumas untuk khusus silinder. Tangki yang sebelahnya yang agak ke bawah itu adalah tangki hariannya, yang setiap saat gravity tanknya itu masuk ke silinder-silinder injeksinya. Ya, Anda harus tahu apa itu tangki. Nanti suatu ketika pada saat kita membahas komponen-komponen, syarat-syarat dari tangki apa, harus ada apanya, harus ada apanya, harus ada apanya. Kemudian Anda ketemu pompa. Di sini lihat ada pompa sirkulasi, transfer dari something ke mesin. Ya, dari something setelah dari mesin cabang untuk camshaft sendiri. Apa itu pompa? Fungsinya apa? Jenis pompanya apa? Kerja pompanya kayak apa? Nanti pada saat Anda sudah kenal semuanya, seluruh jenis pesawat bantu. Jadi sekarang Anda kenal ada tangki-tangki, ada pompa-pompa. Di atas ada cooler. Apa itu cooler? Nah, nanti kita ngomong. Ada berapa macam cooler ditinjau dari fungsinya. Ada berapa macam cooler ditinjau dari konstruksinya. Anda harus kenal, ya. Terlebih untuk yang operation level, lebih-lebih lagi, not only what and how, but also why, itu adalah untuk manajemen level. Oke, harus mengenal mengapa harus ada heater, mengapa harus ada cooler. Nah, oke, di sini Anda nemu berapa macam komponen, berapa ini? Ada tangki, ada cooler, ada heater, ada saringan, ada apa lagi? Ada pipa-pipa. Ya. Oke. Kita lihat dari diagram ini saja, Anda sudah mengenal beberapa pesawat bantu, merupakan komponen dari sistem ini. Masih dalam hal tangki, di sistem pelumasan, selain something tadi, yang di sini juga disebutkan something, ada tulisan paling bawah kanan. Kemudian Anda lihat ada purifier. Nah, nanti purifier apa? Kita ngomong lagi, walaupun kemarin saya jelaskan, tapi untuk tanda petik angkatan baru mungkin perlu penjelasan baru lagi. Ya, oke, di sini ada purifier, ada pompa. Pompa sirkulasi. Kalau kapalmu berhenti lama di pelabuhan, maka somethingmu perlu disirkulasi ke atas ke tangki DTLO, tangki kotor. Di situ dilengkapi dengan pemanas, disirkulasi, ya, supaya suhunya tetap hangat. Barangkali justru pada saat sirkulasi tidak pakai pompa, tapi pakai purifier. Sambil disirkulasi, sambil dibersihkan. Ya, nanti kalau kapalnya sudah mau berangkat, baru diturunkan lagi ke something. Jadi, Anda sudah kenal berapa macam lagi. Ada tangkinya selain something, ada tangki LO bersih, yang merupakan storage tank, ada tangki
khusus untuk mesin bantu. Barangkali minyak lumas untuk mesin bantumu lain dengan minyak lumas untuk mesin induk. Kemudian ada tangki kotor yang untuk disirkulasi pada saat berhenti lama di pelabuhan. Sehingga dari sistem pelumasan yang menunjang mesin induk tadi, kita menemukan beberapa pesawat bantu, mulai dari tangki-tangki, yaitu bahasa Inggrisnya LO tanks. Banyak dari para pemula, kadet, bahkan kadang-kadang instruktur yang bahasa Inggrisnya kurang pas. Nah, ini saya berusaha untuk setiap tampilan saya melengkapi dengan bahasa Inggrisnya. Tangki penyimpan, storage tank. Lengkapnya LO storage tank. Lengkapnya lagi itu untuk apa? Main engine LO storage tank. Kemudian tangki pemanas, heating tank. Lengkapnya LO heating tank. Tangki minyak silinder, cylinder oil tank. Tangki limpah, sump tank. Di mana tangki limpah tadi? Di bawahnya mesin induk. Ada dua macam mesin, ada karter basah dan karter kering. Kalau kita punya sump tank berarti karternya karter kering. Semuanya lari ke sump tank. Kemudian ada tangki lumpur. Tangki lumpur atau sludge tank itu dapat di mana? Nah, ini nanti tumpahan dari sistem LO purifier. Ya, oke, kita ketemu tentang tangki-tangki. Kita ketemu tentang saringan-saringan. Saringan ini macam-macam. Dari saringan yang sederhana sampai saringan yang bagus. Nanti kita ngomong khusus tentang saringan pada saat kita sudah ngomong komponen-komponen masing-masing yang Anda tanyakan. Tapi kembali lagi kita akan sebutkan semua pesawat bantu yang ada di atas kapal. Saringan-saringan atau lubricating oil filter. Pompa minyak lumas induk, main lubricating oil pump. Nanti apa? Dari mana dia? Kemudian jenisnya jenis apa? Apa saja yang harus dilengkapi untuk sebuah pompa dari jenis ini? Nanti, ya. Kemudian purifier dan clarifier. Kemarin kita sudah ngomong kalau nggak salah 2 kali, ya, 2 kali penjelasan. Tapi saya juga tidak akan bosan kalau harus menjelaskan lagi, karena memang tujuan saya Anda semua harus pinter, cerdas, ya. Oke. Pendingin minyak lumas, yaitu LO cooler. Karena pendinginnya ini adalah untuk minyak lumasnya untuk mesin induk, maka disebut minyak lumas induk atau main LO cooler, main lubricating oil cooler. Nah, kemudian pemanas minyak lumas, LO heater. Kenapa minyak lumas harus dipanasi? Karena kalau terlalu dingin itu juga tidak bagus, viskositasnya terlalu tinggi, ya, maka dia harus memenuhi viskositas yang baik sehingga fungsi pelumasan itu berjalan dengan baik, ya. Oke. Yang terakhir adalah pompa minyak silinder yang sering dicoba sebelum berangkat. Kalau Anda mau overhaul mesin induk, sebelum Anda tutup silinder head, Anda harus masuk ke dalam silinder, ngecek sambil dipompa lubricatornya. Harus keluar dari lubang-lubang laluan pelumasan. Keluarnya harus bagus. Sebab nanti dampaknya ada. Kalau kekurangan itu apa, kalau kelebihan apa. Nanti, ya, saya akan menjelaskan itu. Kita sekarang sedang konsentrasi menyebutkan to mention about all of the kind part of auxiliary machinery system.
Ya, demikianlah untuk hari ini. Kita ngomong tentang pesawat bantu yang ada di sistem pelumasan, sistem pertama, sistem urgen untuk mesin induk. Kita kenal tangki, kita kenal saringan, kita kenal pompa, kita kenal purifier, kita kenal cooler, kita mengenal heater, dan kita mengenal silinder oil pump. Ya, kita ketemu lagi besok. Kita bahas mesin bantu atau pesawat bantu yang ada di dalam sistem pendinginan. Sebab sistem yang paling utama adalah pelumasan, pendinginan, bahan bakar, baru udara penyala. Oke. Sampai jumpa besok pada pembahasan mesin bantu dalam sistem pendinginan mesin induk. Sehat dan sukses. Salam dari Lilin Tua.